Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nisa'u imadul bilad, ija salahat salahat bilad wa ija fasadat fasadat bilad. Puji syukur yang senantiasa selalu kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak nikmat yang kita rasakan pada hari ini. Bahkan nikmat yang sangat berharga itu adalah nikmat iman. Karena iman hari ini Bapak dan Ibu hadir kemari. Karena iman hari ini kita mau melaksanakan perintah Allah. Dan karena iman pula kita mampu meninggalkan segala macam apa yang dilarang oleh Allah. Dan sampai ke akhirat nanti kelak, orang yang membawa iman yang akan selamat. Orang yang bawa uang gak akan selamat kalau uangnya tidak diinfakkan di jalan Allah. Badannya sehat gak akan selamat kalau badannya gak digunakan untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi oleh sebab demikian, kita bersyukur hari ini setelah punya iman, kemudian sehat badannya. Sehat badan ini juga tidak menjamin kalau enggak sehat rohani. Karena dalam badan kita ada jasmaniyah, ada rohaniyah. Jasmani badan kasar yang dapat kita lihat, rohani itu yang di dalam yang menggerakkan kita berbuat baik. Yang kedua-duanya perlu dikasih makanan, minuman, bimbingan, dan juga perlindungan. Bayangin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jasmani yang kita hari ini kita lihat, apabila kurang makanannya, pasti dia akan sakit. Begitu juga halnya rohani. Berapa banyak hari ini orang masjid sebelah, tapi dia nggak sanggup berangkat ke masjid, rohaninya sakit. Berapa banyak hari ini orang tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah, padahal dia banyak uang dan banyak harta, karena rohaninya sakit. Berapa banyak hari ini seperti Pak Gecik tadi bilang, Pak Camat tadi bilang, banyak orang kena narkoba karena rohaninya sakit. Oleh sebab itu, ini adalah santapan rohani. Coba kita banding-banding. Kalau makan sehari 3 kali, santapan rohani sehari berapa kali? Ya setahun sekali maulid, Jumat seminggu sekali. Itu pun kalau dengarkan khatib khutbah. Ini kadang-kadang buka pengajian yang datang bisa dihitung dengan jari. Saya tengok kalau di Langsa yang banyak hadir ibu-ibu pengajian. Mudah-mudahan di sini sama ya Bu ya. Sama, alhamdulillah. Bapak-bapaknya ada juga 1-2 tapi. Karena saya dari Lajang dulu memang pergaulannya sama ibu-ibu aja. Pengajian ibu-ibu, wirid ibu-ibu, di beberapa desa pindah desa ke desa. Dan setiap mengadakan ceramah yang paling banyak juga ibu-ibu. Tapi alhamdulillah pada malam hari ini bapak-bapak juga nggak kalah. Jadi mudah-mudahan Pak hari ini sebagai kita bukti syukur kepada Allah Bapak dan Ibu, saya ceramahnya nggak lama-lama. Kalau siap pulang, nggak usah lama-lama. Jauh loh, saya jauh. Tapi walaupun kita bilang jauh sini, lebih jauh Penarun. Saya kalau udah ceramah ke Penarun jam 4 pagi baru sampai rumah. Ya kan nggak lama kali kan, jam 4 pagi. Nak langsung mulai
can sembayangnya ketinggalan. Yo mampir ning gede dhisik ning kafe. Kira wis arek subuh baru mulai. Bar sembayang subuh baru turu. Nah ora lewat subuh. Bapak dan Ibu, selawat dan salam ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, juga para sahabat beliau sekalian. Terusnya kepada tabi'in, tabi'in, ulama mutakadimin, mutaakhirin yang muktabar mereka itu. Seterusnya yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Bapak Camat yang tadi telah menyampaikan panjang lebar di atas podium ini, Bapak Gesi, Bapak Babinsa, Babin Katipmas, Bapak Imam, Bapak Geci, dan seluruh perangkat desa yang nggak disebutkan satu persatu namanya, Bapak dan Ibu yang hadir malam ini. Insya Allah kita semua merayakan hari lahir Nabi Muhammad, mendapat syafaatnya dan selamat dunia akhirat. Amin. Mudah-mudahan yang hadir hari ini, kalau dia yang belum punya keturunan, Allah kasih keturunan. Amin. Mudah-mudahan yang hari ini dia datang kemari dalam keadaan sakit, entah rematik ataupun apapun di badan dia, mudah-mudahan pulang dari sini Allah sembuhkan penyakitnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum ceramah saya mulai, saya sedikit mau bagi-bagi sedikit sama Ibu apa yang ada pada saya. Mohon maaf, saya hari ini minta kalau ada 6 orang aja, 6 orang yang ada stroke ataupun punya penyakit gulanya tinggi, loro. Yang ketiga mungkin ada punya penyakit jantung. Kalau ada, boleh nanti sebelum pulang jumpain saya akan kasih dengan berkat Maulid Nabi Muhammad SAW. Ini ada air ijaura. Jadi kalau 6 orang saya kasihkan 1 orang 3 botol, 3 kali 6 18 botol. Kalau ada nanti bilang di sini sama siapa, sama Pak, siapa Pak itu? Pak Depi. Ah, jumpai Pak Depi, Pak saya Pak ada wawakku sakit stroke. Kemarin tuh saya ada ceramah di mana gitu juga, saya bilang coba yang ada di kantor camat Langsa Baru. Saya bilang kalau ada yang punya penyakit stroke, khusus ya yang stroke, saya kasih 6 botol. Ada kalau nggak salah kemarin itu berapa orang itu? 4, 6 orang saya kasihkan. Ini untuk awal. Jadi tolong nanti jumpai aja Pak Devi yang memang saya sebutkan tadi punya dia jantung atau kolesterol ataupun gula tinggi. Kadang-kadang ada juga sudah parah gulanya sehingga sampai stroke. Insya Allah ini air dari Bogor sudah banyak yang sembuh. Termasuk batu karang, batu ginjal keluar batunya hancur, jadi debu dari hancur melalui kencing. Dan alhamdulillah sampai detik ini dari 2 minggu sebelum Idul Adha saya bawa air ini sudah lebih kurang 600 dus habis. 600 dus habis. Dia satu dusnya 100.000, yang member non member 150.000. Nggak mahal. Untuk kesehatan nggak mahal, makanya banyak anggota saya masuk member. Di bawah saya sekarang sudah 50 orang lebih. Ini baik, ini untuk awal pembukaan. Saya mohon sebelum selesai tolong jangan bubar dulu. Nak bubar aku tak tutup terus. Nak bubar tak tutup terus. Ngopo capek-capek adu-adu rontok kakek ini dibubar kan? Ijo enak ngomong sitok-sitok metuntek ya wes aku bubar ae. Makanya nanti sebelum bubar ini tolong jumpai Pak Depi nanti.
Oh Pak Ustadz udah 6 wong, Pak Ustadz eneng 10 wong, nggak masalah. Nggak masalah. Insya Allah dengan berkat perayaan pada acara kita malam ini, juga air ini sudah diru'yah di Bogor sana di pabriknya. Langsung ada teman kita di Medan langsung menyaksikan di sana. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kita peringati hari ini Nabi yang sangat mulia, Nabi yang pertama Allah ciptakan, Nur Muhammad. Hari ini yang kita kenal pertama Nabi Adam secara jasmania, padahal Nur Muhammad itu paling pertama sebelum ada langit dan bumi, dan sebelum ada seluruh makhluk ciptaan Allah, itu Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad inilah baru diciptakan sahabat-sahabat yang 4, diciptakan seluruh apa yang ada di langit dan bumi, seluruh isinya, para malaikat dari Nur Muhammad. Jadi sangat mulia Nabi Muhammad ini. Makanya barang siapa membacakan selawat di hari Jumat 80 kali, terampun dosa 80 tahun. Ini kadang-kadang ada pernah saya masuk di satu masjid. Di masjid itu sudah muadzan, orangnya masih kosong, pada duduk di kedai kopi. Loh apa salah itu? Neng masjid jagung bocah selawat tanpa modal. 80 kali kita baca, 80 tahun terampun dosa. Tapi begitulah, ya tergantung iman kita masing-masing. Jadi mudah-mudahan kita hari ini berkat tadi sudah dibacakan selawat oleh anak-anak kita. Kita bangga punya anak-anak, bapak dan ibu kita bangga anak kita berani tampil. Di desa lain Pak, Bu, payah kita cari anak-anak suruh tampil kayak gini. Wis tuwek, wis batuk-batuk sing tampil. Kita ngrungok kewe kupingnya sakit. Ya tenan loh. Iso ngomong Jawa kan? Nah nggak iso aku ngomong Aceh. Masa ini kaca loh. Nya tergantung awak ron, men awak ron apakah bahasa Aceh ngalun yo sih, gak bahasa Aceh ndung. Kalau saya di Tamiang bahasa Tamiang. Ngomong Aceh ngomong dhewe. Kalau bahasa Tamiang enak. Bahasa Tamiang podo mbek kita. Diundang saya di Alur Jambu, Hambo ini sebenarnya orang jauh. Cuma karena orang rumah Hambo, orang Tamiang, Hambo bisa lah bahasa Tamiang. Tahu kan? Tamiang mana saya? Orang Sunting. Ya, anak siapa? Anak Mak Rahim. Ya, kok gitu saudara dah. Ya, hari ini Hambo nak cerita saudara sama saudara. Ya, itu dia kan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita yang ngumpul hari ini kepingin hidup bahagia atau hidup susah? Bahagia. Bahagia dunia atau bahagia akhirat? Dunia akhirat. Dua-duanya. Kalau mau dua-duanya, tentu kita harus miliki dua-duanya. Maka saya sering sampaikan kepada santri saya, murid saya, karena saya sebagai guru di SMA Negeri 3 Langsa, guru pelajaran agama. Apabila kita belajar ilmu agama, ibaratnya seperti kita nanam padi. Bapak Ibu, nanam padi itu tumbuh rumput enggak? Tumbuh. Kalau kita ngajarkan anak ilmu dunia, itu seperti nanam rumput. Kalau kita tanam rumput, tumbuh padi enggak? Enggak. Bersyukur Bapak Ibu yang hari ini anaknya diantarkan ke Dayak, diantarkan ke pesantren. Ilmu akhirat dapat, dunia dapat. Kalau kita hanya berikan ke sekolah aja, berarti hanya ilmu dunia dia dapat, akhiratnya tak dapat. Maka saya teringat Bapak Ibu, waktu 2 tahun 2004 KPM masuk ke desa, ditelepon sama teman, Tengku, kami minta tolonglah Tengku. Minta tolong apa? Kami dari KPM diminta untuk khutbah Jumat. Loh, kalian kan di kelompok kalian ada yang jurusan dakwah itu. Kok minta saya? Kami jurusan dakwah, cuman jurusannya dakwah nggak iso. Loh, saya kan jurusan PAI.
Jadi pokoknya tolonglah Pak Tengku, kami malu di sini kalau nggak bisa Pak Tengku. Pokoknya amplopnya beres Pak Tengku. Ya Allah, amplopnya beres omongnya. Itulah kelebihan ilmu dunia, ilmu agama Bapak Ibu. Akhirnya saya pergilah Jumat. Begitu pulang, rupanya sudah ditunggu sama panitia masjid dikai amplop dunia. Begitu sampai di luar, kawan di luar nunggu nambah amplopnya. Ini Pak janji saya kemarin, dunia. Loh, akhiratnya kita khutbah gurina saya dapat pahala, dunianya itu amplop loro itu kalau kita berikan anaknya ke pesantren. Coba tamat SMA anaknya sopo sing ngundang ceramah, gak eneng. Jangankan ceramah, sembayangnya payah kita bengoi, capek kita repeti nggak sholat. Wong eneng ibu-ibu sing lapor ke rawa, olah susah Pak Ustadz, anakku kok pinter-pinter tenan. Ya bangga lho Bu, anaknya pinter. Wong pinter nokoi Pak Ustad. Kepilih pinter nokoi. Tak repeti kon sholat, ya sholat Bu. Sholat dewe digo uduk mlebu ning kamar. Mlebu ning kamar gletak. Diintip ning lebang pintu. Lho iki anak ora sholat. Diketok pintune dek dek dek. Nih, Ani, buka pintu. Ya Ma, apa? Kowe nggak salat wis lho Ma, aku bar salat terus gletak. Lho iku telekonnya jek utuh, wis tak lipat meneh Mak. Wis percaya mamae. Sesuke ngono meneh. Misale mau asare, maghribe. Anake pun yo anake pinter ke mau lho, pinter nokoi. Siap jika uduk mlebu jero, telekonnya dingin-dinginke, blek ditumpuk. Pikir mamae kan wis sholat lho, wis sholat anakku. Ya enggak. Itu. Mau Bu punya anak kayak ngono Pak, gelem? Ya sampean amit jabang baik lah. Ojo sampai nurun anak putuku, ngono anak wong kita ngomong biasa nih kan. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, kalau ingin kita selamat dunia akhirat, manusia itu memang papat loh, nggak lebih. Papat wong. Yang pertama, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Ini semua keinginan manusia, keinginan kita, baik muslim non muslim semua kepingin kayak gini. Tapi nggak bisa kita dapetin. Bagaimana yang bahagia dunia, bahagia di akhirat? Di dunia orangnya serba berkecukupan. Bahagia dunia. Serba berkecukupan, lengkap kendaraannya, lengkap rumahnya, lengkap kebunnya, kabeh eneng. Wonge api akhlake, sholat nggak pernah tinggal, puasa nggak pernah tinggal, sedekahnya paling banyak. Orang lain 1 juta, dia 5 juta. Setiap hari Jumat sedekah. Luar biasa. Puasa Senin Kemis luar biasa. Umrah haji wes nggak bisa dihitung. Iki sing bahagia, dunia bahagia, akhirat bahagia. Tapi ya longko, orang tentu neng alu hitam iki wong sitok orang tentu eneng kok ngene kuwi. Belasan? Wah, belas omong kok ora ono. Ya sing kedua, sa'idun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Dunia bahagia, akhirat celaka. Kok bahagia dunia? Dunia serba lengkap, serba cukup. Mobilnya Pajero 5. Tuh sitok. Kebun rambungnya neng 20 hektar. Kebun sawitnya neng 20 hektar. Rumahnya tingkat. Duitnya berlipat-lipat, bojone 4. Wah, bukan bingung nih. Tapi karo masjid aduh. Poso nokoi bojone. Makan sahur bareng-bareng. Petuk kawani ngembat. Mulih lemesin meneh. Kening sing koyo ngene. Iki sing bojone sing guyune kuat iki ketahuan bojone koyo ngono kuwi bareng kae. Iki. Yo. Jadi ibadahe ora ono, hartae banyak. Nek wong panitia masjid teko, assalamualaikum Pak, ini kami kan dari panitia masjid ngadakan acara maulid, jadi kita minta bantuan beberapa ikhlas.
Sing penting ikhlas to. Iya, Pak. Sing dakwah sapa? Sing dakwah Abitas Man sopo kayak mau. Oh, Tasman Tasun itu bapakku kan, ketok Jawa nih kan, ketok Jawa nih. Nah itu, oh, wong di, wong kolangsa, langsai daerah di, kabeh ditakoni sedekah 5.000, merepet iki panitia. Wah, tak pikir tokeh takoni 500. Nah aku keliling wis entuk 10 omah, iki ditakoni kabeh ditakoni. Pendakwah wis tuwa apa jek enom. Kabeh ditakoni wis tuwek wong putune 5. Putuke 5, anake baru 7. Anake wis 7, duk baru wis 7. Nah, sing tuwek kae sing tuwek. Wis duwe dayah ning Langsa. Sing nomor 2 jek ning dayah. Sing nomor 3 ndek anak sitok. Sing nomor 4 wis ndek anak 2. Sing nomor 5 jek ning Panton daya. Sing ning 5 sing enggak gelem ngaji meneh. Sing nomor 6 ning Panton juga daya. Sing nomor 7 jek kelas 4 min. Ya kabeh pesantren anake kok. Anak DN nyalah ya tanggung dhewe. Wis kae pesantren nyalah kan tanggung dhewe kan? Nah, itu. Jadi Bapak Ibu, sing nomor loro bahagia dunia tok lho. Akhiratnya celaka. Wong duwe duit nggak gelem sedekah. Daftar haji urung. Pak, wis munggah haji urung dipanggil. Eneng daftar enggak? Wong enggak daftar kapan dipanggil? Wong sing daftar untuk dipanggil sampai ninggal nggak panggil-panggil kok. Wingi entek ditelen. Wis piro ae ku eneng jatah ke Arab Saudi entek wisan. Akhirnya wis mundur meneh. Dunia bahagia tapi akhirat celaka. Dunia bahagia sementara. Walaupun duwe pajero, Bapak Ibu, misalnya Ibu duwe pajero, bojone Ibu ninggal, pesen si urepe, Bu, engko nak aku ninggal, ngeterke nang kuburan nggo pajero ya. Izin. Wis ora. Panggil ambulan lah sial nggo jenazah omongi. Wah, sing duwe duit deknen gitu ku motor. Tapi ninggal tumpake ambulan nggak ditumpake motore dhewe. Iya kan? Iya. Wong aku urung pernah ngonangi kok. Wong kaya duwe motor mewah. Waktu ninggal dienterke nang kuburan mbek tumpake motor dhewe ora. Pasti ambulan dipanggil. Ya apa kaya? Nggak bisa bantu. Itu sing kedua. Sing ketiga, sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Ya, dibalik. Itu. Jadi kalau tadi sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Dunia baik, celaka akhirat. Sebaliknya ini. Sakiyun fid dunia wa sa'idun fil akhirah. Dunia celaka, akhirat bahagia. Gimana dunia celaka? Di dunia hidupnya miskin, susah, rumahnya bocor, tapi wongi taat agama. Wongi nang dia neng wirid tetep dia lunga walaupun ada lunga. Nang dia wong ninggal dia lunga. Pokoknya guyupan iki nang dia neng deknen. Wongi apik men. Memang wongi susah. Tapi posone nggak pernah tinggal, sholat nggak pernah tinggal. Subhanallah. Iki wong koyok ngene kuwi engko duit dhisik mlebu surga. Kenapa? Arek dituntut harta, miskin nggak duwe harta. Dituntut zakat, miskin arek zakat karo apa? Dituntut haji, sing kaya munggah haji. Lepas Bu, dhisik masuk surga. Aja sampai golongan kepapat, aja melu ya. Sakiyun fid dunia wa sakiyun fil akhirah. Dunia celaka, akhirat celaka. Di dunia celaka, miskin, susah, omahe numpang, bocor neh, utangi keliling pinggang, ditagih hutang jaruk berantem. Ngono wong kayak ngono. Oh modele, wah nauzubillah, modele ditagih utang jaluk berantem.
Waktu ngutang luar biasa. Wah, walau utang, Pak, maaf Pak, anakku sakit Pak. Pokoknya nak ngeneng duit iki anakku ninggal Pak, tolonglah Pak, ngutangi saya Pak. Insya Allah narik julo-julo bulan pertengahan bulan Oktober tak bayar Pak. Upaya Oktober tahun piro wong diomongke. Wah, aku wis ngrasani kok. Wis ngrasani keneng. Teko ning omah mantan muridku pula mbiyenku, muridku waktu cek gadis-gadis awak pun cek lacang ndek muridku. Ya kasihan aku ndeloke lho. Ya iya ditokoi rupane. Ya Allah. Saking jengkele tak aduke mbek bojone berantem ning omah. SMS gara-gara Pak Ustad aku berantem karo bojoku ngomongi. Ya kok gara-gara aku kowe enggak jujur aku ngomong. Ah iki lah. Wis di dunia miskin, umai bocor, utangi piling pinggang, rono rene ndek utang, neng utang mbek mekar, neng utang mbek bank. Ah, ketok Pak, ning kene oke sing utang mekar wan ya. Ketahuan. Ketahuan. Pak, ingat ya. Neng Aceh Tamiang ini kisah nyata kejadian. Sing wedok iki hobine njikuk duit mekar. Sing lanang kerja piro pun untuk duit nggak cukup nggih bayar. Ya nggak cukup nggih bayar, wong eneng sing kejian sampai ngedol tanah warisan kok nggih bayar ratusan juta. Neng omah kosong nggak diopo-opo iku akibat duit mekar karena dilaknat ambek sing kosong. Jadi akhirnya iki ning Aceh Tamiang kejadian. Rupane ribut rumah tangga. Pak, pokoknya bayar utangku. Wong kue sing utang kok enak tenan aku sing bayar, kue sing bayar. Pokoknya Pak, nah bapak nggak gelem bayar utangku mati ae ngene. Rupane bapak iki antenane pendek, imane lemah, mati ae. Den pikir nak den mati kan kapok sing wedok, nggak ro den sing kapok. Ya tenanan gantung diri, isu-isu didelok wis gantung diri ninggal. Gara-gara sing wedok ngutang duit mekar, sing lanang gantung diri kan on jenenge iku. Ya iya. Jadi kan tambah sengsara, ya sengsara dek kan sengsara dia ning kuburan gue dikebuki. Ah, jadi oleh sebab itu ojolah Bapak Ibu sing wis ya wis, mohon ampun ambek sing kuasa aja njikukne. Rasaku nak tak deloke ning kehidupan kene makmur kabeh lah. Ojo sampai lah. Allah murka tenan. Nah Allah we murka urip kita nggak akan seneng. Wis, senomor papat mau. Wis urip miskin, omahe bocor, utangnya oke, keliling pinggang utangnya ditagih utang, ngajak berantem, sholat nggak pernah, ngaji nggak pernah, poso nggak pernah, karo tetangga nggak akur, wes mati wae rasa urip. Nggak enak sing bisa dijikuk keturunan nih. Nah, itu sing golongan keempat. Mudah-mudahan kita nggak ada. Makanya Nabi mengatakan gini, man arada dunia. Ini Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, man arada dunia bil ilmi. Ingin senang dunia, ilmu. Waman arada di akhirat ma bil ilmi. Ingin senang di akhirat juga ilmu. Waman arada huma ma bil ilmi. Ingin senang dunia dan akhirat, ilmu. Makanya kalau mau senang dunia akhirat pakai ilmu. Nah, nggak ilmu nih, kafe amal ibadah kita bisa tertolak Bapak dan Ibu. Kalau ilmu nggak ada, ibadah kita tertolak. Zaman sekarang ki oke tenan lho Bu Bapak Ibu. Oke sing wong salate nggak diterima mbek sing poso. Lho pausa kok ero, terima nggak kan sing poso. Betul. Lho kalau syarat dan rukunnya nggak cukup macam mana bisa diterima? Ini kisah Bapak Ibu kejadian. Sholat jamaah di masjid. Pak imamnya lupa, seharusnya dia tahiyat awal lupa, berdiri Allahu Akbar. Karena ilmu fikih nggak punya, sing belakang yang negur ditegur Subhanallah, Pak Imam manteng di sing ngadeg. Sing lain do melu Pak Imam ngadeg. Sing yakin loro jagong. Ibu-ibu sing kacauan yang layarin imburi. Ana sing ngadeg, ana sing jagong, ana sing jengking, wis mbok piye. Jadi subhanallah diingetine. 3 kali subhanallah Pak Imam jegregah ngadeg. Apa jagong den? Tadi kan berdiri, seharusnya duduk. Duduk.
Dalam ilmu fikih, kalau tahiyat awal itu lupa berdiri, maka sudah berdiri, nggak boleh duduk. Kalau duduk batal sholatnya. Kecuali tahiyat akhir. Wis rakaat keempat Pak Imam lupa. Jadi karena Pak Imam lupa, berdiri, ditegur subhanallah, balik. Memang wajib balik. Terakhir tutup sujud sahwi. Nah eneng ilmune. Loh, nangganeng ilmunya rusak. Maka hari ini hampir rata-rata bapak dan ibu masalah hal ini ngeri kita lihat. Banyak orang nggak mau lagi belajar ilmu fikih. Akhirnya sholatnya nggak karu-karuan. Ini masih mending bapak ibu. Ada lagi gara-gara tak paham ilmu fikih, dalam kehidupan sehari-hari zina dia tidak tahu. Zina dia nggak ngerti. Kenapa? Syarat dan rukunnya nggak cukup. Pernah kejadian bapak ibu, ini kisah nyata. Waktu itu saya dipanggil untuk jadi saksi. Jadi saya belakangan datang. Apa ceritanya? Siapa walinya? Saya bilang, wali ini bapak tapi nggak pernah sembahyang. Orang yang tidak sholat nggak bisa jadi wali, nggak sah nikahkan anaknya. Hati-hati. Ki bapak, bu, eneng apa pak, bu? Eneng arisan. Oi, eneng arisan. Wis orang untuk berkat apa? Pak, orang untuk berkat kayak ribut kayak. Oh mekar. Oh, gua kok ribut aja nang apa lo? Nah orang kayak berkat ya ngomong be Pak, Bu, Pak Depi kok ben kayak berkat. Gantian lah ngomongnya, engko nak aku bar ngomong baru ibu ngomong ngono. Jadi bapak ibu kejadian, saya bilang iku nggak bisa nikahkan karena dia nggak sholat. Dinasehatin karo KUA, memang nggak bisa. Ditanya bapak nggak pernah sholat, enggak pak. Ya Allah, KUA ini bingung. Kon istighfar raiso. Jadi akhirnya udahlah wakilkan ke anak sing paling gede. Wis, bariku awak masuk. Imam dusun keluar. Siapa walinya jadi? Anaknya. Anak yang mana? Yang itu astagfirullahaladzim. Kenapa Pak Imam? Anak itu biar anak di luar nikah, gak bisa walikan adik-adiknya. Jadi yang gak sah. Ayo ngadu KUA. Balik nih kantor KUA neng ngomongin. Untung cepat mereka. Alhamdulillah Pak Imam. Untung Pak Imam cepat ngomong. Nah nggak mau kepiye kejadian anak iki. Karena anak pertama iku dia nggak duwe wali, nak lanang nggak bisa mewalikan adik-adiknya. Sekarang oke tenan iku nggak roh, nggak paham. Karena gara-gara di luar nikah mau bu, anak di luar nikah kalau perempuan walinya wali hakim, kalau yang jadi wali bapaknya nggak sah nikah. Tapi hari ini banyak karena orang nggak paham ilmu fikih dinikahkan terus. Inilah namanya jina terpimpin. Suratnya lengkap tapi perbuatannya jina. Ngeri nih Pak Kecik, perlu disensor Pak Kecik. Pak Imam didelok uang sing kira-kira iki mbiyen rasaku meteng dhisik iki. Misal tandain, nggak usah dicatat, tandain. Engkau waktu nikah jangan coba-coba bapaknya jadi wali. Anaknya jina seumur hidup engkau. Bisanya jinanya Pak bukan cukup dia aja. Seandainya dia punya anak perempuan 3. Nikah, siapa jadi wali? Kan bapak ini, sedangkan nikahnya nggak sah lagi 3. Nikah meneh 3 ini, anaknya perempuan meneh, jina meneh, keturunan, berpirang keturunan, jina terus. Ini akibat dia tak paham urutan wali. Hati-hati. Kalau anak laki nggak bisa mewalikan adik-adiknya, kalau anak perempuan bapaknya nggak bisa jadi wali, tapi walinya wali hakim, dia langsung serahkan sama KUA. Gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau hidup kita mau bahagia, tak kai resep. Gelem Bapak Ibu? Nggak oke resepnya. Yang pertama, sholat 5 waktu jangan tinggal. Tutup. Yang pertama, apabila kita mau hidup dunia akhirat, sholat 5 waktu jangan pernah berani tinggalkan. Dan lebih afdal kalau kita laki-laki sholat berjamaah, baik di masjid atau di musala, di mana saya silakan hidupkan sholat berjamaah. Yang pertama, kalau hidup mau sukses mau bahagia,
Kenapa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah maksiat dan mungkar. Kalau bapak ibu ono anak buandel tenan, kadang-kadang sampai ribut kalau bapak ibu bandel gitu, anak nurun bapak ibu, wes ribut. Anak sing bandel bapak sing dimarah-marah, sing keneng, padahal ibu juga bandel. Wong biyen nemune karo joget ning pantas kok piye to? Wong berli-merli gara-gara joget ning pentas jadi sidoan. Oh, cepetan dibetulke lah. Ah, ini. Jadi macam mana coba? Ah, jadi kalau udah sholatnya bener, ya insya Allah. Jadi kalau ada hari ini orang kadang aku Pak Ustadz capek baca doa Pak Ustadz kok nggak kabul, coba periksa, mungkin sholatnya nggak bener. Rasa raku udah bener Pak, syarat dan rukunnya bener nggak? Makanya disuruh ngaji. Makanya yang kedua, hidup mau bahagia nuntut ilmu agama jangan ditinggalkan. Jangan merasa ala Pak aku wis tuwek kok ngaji. Lo wis tuwek ngaji jadi salah kok. Udah tua ngaji masih banyak salahnya Bapak Ibu. Apalagi kita nggak ngaji lagi. Ah, makanya sholat ini lebih diutamakan. Makanya dasarnya ilmu. Kalau nggak ada ilmu ya kabeh nol. Makanya kan ada Bu ya Bapak Ibu, ada orang ini sholatnya rajin, posone rajin, ngajine rajin, nanduwe rezeki zakat sedekah, main judi juga rajin, mabuk ya sering, zina kadang-kadang. Ono wong kayak gini. Eneng neh modele lainnya. Sholat nggak pernah, poso nggak pernah, ngaji nggak pernah, nyaci wong nggak pernah, nyolong nggak pernah, zina nggak pernah, kabeh nggak pernah. Bapak Ibu, sing apik sing ndi? Kira-kira, Pak, sing apik ndi, Pak? Iki Pak dua ya. Sing pertama rajin sholat, rajin ngaji, rajin poso, rajin nyolong, rajin judi, rajin mabuk, rajin zina, kabeh dikerjake. Sing nomor dua, nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, nggak pernah poso, nggak pernah nyolong, nggak pernah zina, nggak pernah mabuk. Endi sing apik? Oh, yang penting sholat. Ning kene jawabnya sing pertama Ibu sing di nomor piro, Pak? Sing pertama diborong kabeh lho, Bu. DN mabuk ya gelem, zina ya gelem, gendaan ya gelem. Salate gelem juga, poso gelem, nyolong gelem, mabuk pun gelem, kabeh. Sing sitone kabeh enggak gelem. Enggak pernah mabuk, enggak pernah judi, enggak pernah ngomongin wong, kabeh enggak pernah. Pak, ndi sing apik, Pak? Hah? Geneng sing apik? Eneng lah, mosok enggak apik. Salah siji kan sing apik. Sing apik sing salat. Nah, sing apik sing salat. Tapi kena opo salate enggak tinggal tapi nyolong judi mabuk karena salate enggak bener. Ben bener salate ngaji ngono. Kita buktikan yuk. Kita buktikan yang betul yang sholat. Sholat mencegah maksiat dan mungkar. Sing enom dia neng anak lajang ini, buri eneng. Eneng. MC ini mau. Aku nyilih jeneng ae maksudnya. Pak, nyilih jenenge lah loro ae, Pak. Jeneng. Nyilih dulu aku tak balikin nela judi tenan, enggak tak go mulih enggak. Sing lajang ae lah sapa? Darno Sito, Damin Sito. Iku. Amit sing kebetulan jenenge. Sito jenenge Darno, Sito jenenge Damin. Darno ambek Damin kerjane tukang nyolong. Kecili tukang nyolong. Yo nak buah-buahan wis enggak usah takon. Pokoknya nak rambutan tek celuk denen. Min, rene. Apa, Wak? Iki kok rambutan tek pasti kue. Wawak nggak seneng, engkau bengin tak entek ki. Jadi kan lebih baik nggak usah dilarang misen. Ah, iki Darno Darmin.
Pokoknya asal ditegur ngono. Akhirnya bapak ibu dan ben Darmin wis nyolong lah, isuk sore nyolong. Tapi kan manusia itu nggak selamanya tukang nyolong loh. Kan walaupun biane elek, waktu muda elek, begitu dia umur udah agak tua berubah baik jadi orang baik. Kalau lebih baik. Jadi si Darno ini tingkat SD nyolongnya tingkat buah-buah, naik SMP mulai ayam, SMA yo kambing, lembu. Wah, naik level lah, makin gede. Panganannya oke, keperluannya oke. Akhirnya bapak ibu rupanya ketika umur dia sampai 20-an tahun mendapat hidayah petunjuk ngaji. Pergi ngaji dia. Tapi nyolongnya tetap. Balik ngaji ya nyolong, nggih mangan ngono, nggih sedekah tengku kok nyolong. Akhirnya bapak ibu yang dirahmati Allah, lebih kurang setahun ngaji kena bab halal dan haram. Barang siapa makan yang haram 40 hari nggak diterima amal. Satu suap kita makan haram 40 hari nggak terima amal. Hati-hati. Rupanya si Damin kalau Darno lagi mau mikir, Min, gawat Min. Bayangin Min, sak suap 40 hari. Kita wingi sak janjang kita rambutan kita nyolong pirang suap itu. Selama musim buahan mungkin nggak so kita hitung kita nyolong. Jadi kepiye kita nggak ada kerja lain. Saya ingin nemin. Engkau kita takon lebih tengku. Nah enggak kita kan nggak mungkin ini terus iki. Engkau kawan lain kita digebuki kawan nih. Uang rotor kawan ngaji pernah kita colongi kabeh. Gini min. Ben kawan mulai kabeh kita takon, boleh. Akhirnya bapak ibu kawan wis mulai baru tanyain. Pak Tengku, maaf Pak Tengku, saya boleh sharing? Boleh. Pak Tengku bilang tadi satu suap makan haram 40 hari nggak terima amal. Iya. Itu hadis atau ayat hadis? Gini loh Pak Tengku, kami berdua ini Pak Tengku bukan cuma satu suap Pak Tengku, bersuap-suap haram Pak Tengku. Loh, macam mana bisa bersuap-suap haram? Aku kerjanya tukang nyolong Pak Tengku. Aku kerjanya tukang nyolong. Iki Pak Tengku, iki baju hasil nyolong, kopiah hasil nyolong, sedekah Tengku juga nyolong. Ya wis gini ae, sholat 5 waktu jangan tinggal. Di sini kuncinya Bapak Ibu. Sholat 5 waktu aja tinggal dan berjamaah. Oh iya, iya. Insya Allah kalau kamu sholat 5 waktu dan nggak tinggal dan berjamaah, kamu akan berubah. Baik Pak Tengku. Jadi nyolongnya Pak Tengku, ya urusanmu. Nak tak larang, aku nggak iso ngek duit gue. Nak tak kongkon, aku bisa. Terserah gue. Baik Pak Tengku mulai jagung neng pos. No, piye no? Apa nih sing piye? Duitku sentek no. Mau terakhir sedekah Tengku mah duitku. Oh gini aja no. Nanti malam kita jam 3 operasi. Di mana? Tuh. Naik bukit yang kedua sebelah kiri omai Pak Jumangin. Itu rumah Pak Jumangin iku dhek narek pesta minggu ngarep, mau isuk ngambil duit ada 50 juta. Nggih kenduri. Oh ya pas lah. Pasti duitnya jeneng omah. Baiklah. Akhirnya Bapak Ibu operasi malam. Pulang ke rumah, sampai ke rumah jam 3, siap-siap wudhu aja tinggal. Suatu saat sholat jamaah kita tetap sholat. Baik. Nyolong tapi nggak wudhu tetap Bu. Wong jenenge wong wis ngaji kan. Bedo DN. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, akhirnya dia pun berangkatlah nyolong lengkap alatnya. Rumahnya wong rumah besar, pagernya besi yo capek li nyongketi. Ket jam 3:30 jam 4 nyongketi. 4:30 baru siap. Mlebu rumah, bongkar pintu semua, mengeluarkan barang semua, ditumpuk depan rumah. Siap ditumpuk depan rumah, terdengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Min, wis azan min. Piye? Wis siap kabeh, le bongkar wis. Jadi piye kita? Ya wis, bungkus kowe dhewe seneng isik. Iku kita bungkus. Iku yang sajadah sing kita colong mau pasang kene. Kiblate rasaku ngablek pintu.
Yo pas aja ning pas pintu geser sithik ya. Wis min, kowe imam, aku sing ngajan nang Darno. Oke. Kita salat jamaah ning kene, bariku baru kita mulai. Oke, ajan lah ngarep omah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sing duwe omah tangi. Loh, kowe nang ajan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bu, rumah kita musala jauh, masjid jauh. Kok yang suara ajan rasa-rasa depan rumah kita? Itulah Pak, aku dari tadi nggak tak rungok-rungok ke, kok iki aneh iki. Tapi mereka masih gerentak di tempat tidur sambil ngerungok ke. Sampai selesai la ilaha illallah. Wis salat sunat gak usah kawanan. Wis imam terus. Kamar terus den. Baru bangun sing lanang. Bu, kok lemari ini terbuka? Loh, Pak, coba celok duit maisu ning lemari. Walah Bu, opone duit lemari ini wis kosong blong. Walah Pak, kita seminggu naik genduri golek duit nang ndi Pak? Wis tenang ae, nak memang rezeki nggak nang ndi pasti balik. Iya tapi kita golek duit nang ndi ne Pak? Tengok duitnya wis entek, wis ribut lah ning omah. Ning ngarep salat lah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Metulah bapak ke mau. Woi iki hartaku. Bu, Rene Bu. Apa Pak? Rene, delok ke. Loh Pak, itu harta kita Pak. Itu duit kita seamplop-amplope Pak. Wis tenang wae. Inilah namanya saya bilang tadi, kalau udah rezeki nggak kemana. Untung Bu ene wong sholat neng kini. Nah enggak wis entek harta kita. Untung ene wong sholat. Jadi kepiye? Wis tenang ae. Ibu bikin kopi sing nggih Bapak. Iku iwak dipanasin. Kita sing sholat mau ku takon mangan kon mlebokke bareng mau. Baiklah. Akhirnya Bu, alhamdulillah selesai sholat. Malingnya nggak langsung melayu. Memang nak maling wis ngaji bedo. Warsalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istighfar astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baca Fatihah, alamantasalam. Baiku ilai rabbana subhanallah 33 kali alhamdulillah. Pokoknya mateng juga di dapur lah. Wis selesai kabeh Bapak Ibu. Alhamdulillah amin doa. Wis siap doa. Sallallahu ala Muhammad sallallahu salaman. Metu sing di omah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaget dendok ke. Min, ketangkep kita Min. Wahai anak muda berdua, kami sekeluarga mengucapkan ribuan terima kasih. Berkat bantuan anak muda berdua, harta kami selamat dari pencuri. Kalau nggak ada anak muda berdua sholat di sini, pasti harta saya habis dibawa oleh pencuri. Kami mengucapkan terima kasih. Ayo kita masukkan ke dalam. Ibu sedang buat masak di dapur. Nanti kita makan, kita sarapan. Baik. Akhirnya Bapak Ibu, nggak lama kemudian siapa udah siap makannya. Ya Bu, sebentar lagi nih. Siap masukkan barang, tutup pintu, ke dapurlah makan. Maka mereka pun makan dan minum. Nah. Wis siap li minum, wis siap li makan. Anak muda kita hitung. Nanti kita bagi dua. Baik Pak. Dihitunglah rupane masih pun eneng. Duitnya pun eneng. Memang wong kaya. Dihitung-hitung kabeh eneng 100 juta. Jadi duit 50 juta kayak wong ke mau. Wah anak muda berdua, kami ucapkan terima kasih. Berkat bantuan anak muda berdua, harta kami selamat dari pencuri. Nah ini duit 50 juta, mudah-mudahan berkah. Kami mengucapkan terima kasih. Oh ya Pak, alhamdulillah Pak. Kalau gitu saya minta izin Pak. Iya, mulai Bu, alhamdulillah itu duit 25 juta wong sito. Pimin tobat aku. Wes cukup, iki terakhir kita nyolong, sesuk nggak usah nyolong nih. Cukup ini modal kita, barangkali inilah hikmahnya.
Guru nggak ngelarang kita nyolong, kita suruh sholat jangan tinggal, rupanya di sini. Akhirnya dia nggak jadi maling lagi, nyari kerja yang halal, akhirnya jadi ustadz. Bekas maling jadi ustadz. Iso, ya iso, iso. Bekas maling jadi ustadz iso. Yang penting mau belajar. Tapi nak iso ya ojo maling, no? Nak iso ojo maling. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu yang kedua tadi ya, menuntut ilmu agama, jangan lupa. Yang pertama sholat, yang ketiga akul walidain, berbakti kepada orang tua. Ridallah fi ridha walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Ridanya Allah tergantung ridha orang tua, murkanya Allah tergantung murka orang tua. Ingat, doa orang tua itu mustajabah. Doa orang tua mustajabah. Orang tua nak wis jengkel karo anake, terucap aneh terjadi. Awak teringet neng langsa neng kejadian satu sekolah, anak iku mau kecelakaan, ditabrak motor ADT arah Simpang, meninggal. Jadi kan dikabarin mamanya, bahasanya anaknya terkadang di ruang IGD, padahal dia meninggal, nggak dibilang meninggal. Datang ke sana, sampai ke sana nangis dia. Bilang sama wali kelas, "Walah Bu, sayang salah saya Bu." "Loh kenapa Bu?" "Kebetulan anak ini tak kasih uang sekolah tiap bulan, dijajan ke duit. Jadi pas mau ujian minta duit. Lu duitnya nggak ada, orang aku hidup aja pas-pasan. Bapak kerja mocok-mocok. Yo tak marah. Kau udah tiap bulan nih buat mama kasih duit, tapi kau habisin. Memang kurang ajar kamu. Tahu apa dia marah-marah? Nggak kasih udah, biar aku nggak sekolah." Buru lari dia, buat tutup pintu. Kurang ajar, tabrak motor, mampus. Terucaplah mamanya. Ya mampus senan. Makanya mama-mama semua kabeh sing duwe anak, jengkel apapun sama anak, jangan sampai terucap kata-kata yang jelek. Eneng nih kejadian, angger wis marah memang kue anak monyet. Wis marah, saking marah memang kue anak monyet. Sampai saiki anake kelakuannya koyok monyet. Monyet Bu, serakah. Coba monyet kayak panganan, oh cemplung ini simpen, kainnya simpen gini, kainnya cekel, akhirnya blok. Ini eneng yang kayak gitu. Rupanya waktu itu asal marah mama memang anak monyet. Ya jadi monyet tenan apa gelem. Nah itu makanya hati-hati. Jadi mari kita semua pasti punya orang tua. Mari kita berbakti sama orang tua, karena doa orang tua mustajabah. Nah, selanjutnya kalau ingin hidup sukses bahagia jangan lupa doa. Kapan doanya? Ketika hujan turun doa boleh. Selesai sholat doa boleh. Ketika habis baca Quran doa boleh. Kalau pribadi ketika di sujud terakhir itu mohon sama Allah. Tapi jangan dengan lidah, dengan hati. Insya Allah saya amalkan memang. Dulu waktu aku belum menikah Bapak Ibu, saya ingin nikah tak doa, mohon doa ya Allah, mudahkan rezeki ya Allah, berilah aku istri yang bisa mendidik anak-anakku ya Allah, supaya anakku bisa mau pesantren semua ya Allah. Itu doaku. Alhamdulillah 5, 6 wis pesantren kabeh tinggal sitok sing urung. Habis itu asal dakwah Pak, Jambur Labu itu jauh. Hujan, walah peteng dedet tumpakane Vespa biyen. Hujanan, Pak Ustaz nggak usah mulai hujan-hujan. Engko licin. Enggak, nak hujan nggak licin, terang hujan justru licin nak ngomong ngono. Ya tenan, mulai hujan-hujan. Ya teka omah yo ngene. Neng sujud ya Allah, mudahkan rezeki ya Allah, bisa beli mobil nggak hujanan lu dakwah ya Allah. Alhamdulillah diwai mbek sen kuasa. 2011 wis iso tuku. Gantine doane. Ya Allah, aku duwe mobil rong daftar haji ya Allah, mudahkan rezeki ya Allah bisa daftar haji. Alhamdulillah 2016 daftar haji sekarang daftar umrah. Ya Allah, haji wis daftar. Umrah udah ya Allah, mudahkan rezeki ya Allah. Aku bisa pergi umrah aku, istri dan anak-anakku. Alhamdulillah 2017 berangkat. Saya duluan. Terus doa nggak berhenti tuh, di sujud terakhir. Tapi dengan hati jangan lidah.
Ya Allah ya Tuhanku, mudahkan rezeki aku bisa berangkatkan istri dan anakku. Alhamdulillah 2018 istri dan anak berangkat. Doa meneh terus 2019 berangkat anak saya nomor 2. Nggak lama COVID berhenti. Anak sing wedok, Abi, kami kapan berangkat? Yang kowe di bojo-bojomu sing berangkat ke. Nah, tapi begitulah kuatnya doa. Dan doa yang sangat kuat Bapak Ibu, mama. Makanya dulu saya sebelum beli mobil ngomong mama, mak, doa mak ya aku yang tuku motor mak, ben nggak dawa hujanan. Iya, mama. Ada datar, mak doakan mak ya, aku mau daftar haji biar dimudahkan rezeki sama Allah. Iya, luar biasa doa orang tua Bapak Ibu. Orang tua itu doa nggak mesti harus sembahyang deh, Nen. Mbok karo jogong ya Allah, mudahkan rezeki anakku ya Allah, sampai doa orang tua. Maka ibu selalu, aku teringat eneng kisah yang tipe kejadian biyen. Eneng wonge uripe susah, anaknya jadi jenderal. Jadi kan ditanya, Pak, bagaimana Bapak sejarahnya? Saya tengok kehidupan Bapak, orang tua Bapak itu saya tengok melihara lembu, lembu pun mawah sama orang lain, hidupnya susah. Kok bisa Bapak jadi jenderal? Ini berkat doa mama saya. Kok bisa gitu? Mama saya itu nggak pernah marah saya. Kalaupun dia marah, marahnya doanya lain. Sore anak-anak main bola, wis arek maghrib baru mulai kan dimarah. Nah, sisuk-sisuk kalau pulang tuh cepet, itu udah mau maghrib. Kue memang anak dijekuk sarung minta-minta jadi jenderal kue. Asal dipukul minta jadi jenderal kue. Asal marah minta-minta jadi jenderal. Jenderal betulan. Tengok. Apa yang minta-minta ke jadi Pak Imam, menunggu eneng. Minta-minta jadi ustad, tapi harus ngaji. Minta-minta jadi ustad nggak ngaji jadi opong loh. Nah itu. Jangan lupa Bapak Ibu doa. Doa itu sangat luar biasa. Ah, makanya kalau secara pribadi, kalau secara mustajabah doa banyak. Di sepertiga malam jam-jam 2 baca doa. Ketika khatib duduk antara 2 khutbah, itu orang laki. Kalau perempuan kan di rumah nggak sholat di masjid. Insya Allah terkabul, bisa kita hidup bahagia. Kemudian apalagi resepnya hidup bahagia? Amar ma'ruf nahi mungkar. Ajak buat baik, ayo ngaji Bu, ayo Pak. Kita pengajian yang 10 wong, orang sitok ngajak 1 jadi 20 orang. Ngajak lagi jadi rame itu. Nah, kalau yang ada yang duduk-duduk enak nggak boleh, ini nggak boleh, ini chip haram. Ini nggak boleh, judi online haram. Tetap kita cegah amar ma'ruf nahi mungkar. Ini kadang-kadang kita kan enggak. Wis seru kita tahu situ ada ngisep ganja kan jagung. Alah yo ben anak wong, sing ketangkep anak wong mampus anak wong. Hari ini anak wong. Besok anak kita ikut gabung duduk. Yang susah kita juga Bapak Ibu. Makanya sebelum dia membesar, disitulah kita tampil, kita hadir. Nah itu. Makanya perlu anak ini punya ilmu. Makanya Nabi mengatakan, ana madinatul ilmi wa ali babiha. Saya perbendaharaan ilmu, Ali pintunya. Artinya kalau mau nanya tentang ilmu, tanya sama Ali. Memang Bapak Ibu luar biasa kelebihan ilmu. Makanya kita nggak rugi masukkan anak kita ke pengajian, ke pesantren. Kenapa? Fadilahnya sangat luar biasa. Sehingga orang khawatir iri. Kenapa mesti harus Ali? Kenapa nggak sahabat yang lain? Mereka rame-rame nyerbu Sayyidina Ali, tapi nggak sekali masuk, satu-satu masuk, lainnya di luar. Ketok pintu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, maaf silakan masuk. Iya maaf Sayyidina Ali, kami mau nanya sama Anda. Boleh? Pertanyaan apa? Saya dengar Nabi mengatakan Nabi sebagai pemberian ilmu, tapi pintunya kamu. Betul, insya Allah katakan langsung nggak salah. Kalau boleh saya tanya, mana lebih mulia ilmu sama harta? Lu mulia ilmu. Kok bisa? Ilmu itu kan warisan para nabi, harta warisan Korun, Haman, orang yang matinya pun teraniaya, matinya pun ditelan bumi. Oh iya ya. Datang satu lagi, Ali, mana mulia ilmu sama harta? Lebih mulia ilmu. Kalau memang gitu apa alasan Anda? Ilmu kalau kita kasihkan orang bertambah, kalau harta berkurang. Percaya Bu? Percaya Pak?
Ilmu kita kasihkan orang bertambah, kalau harta berkurang. Hari ini ilmu yang saya kasihkan Bapak Ibu ini udah nggak bisa dihitung murid saya. Di MUK saya ngajar 10 tahun. Di SMA di Cut Nyadin, Setika Cut Nyadin saya ada ngajar 5 tahun. Di SMA 3 sampai hari ini, MSN Negeri, MSN Busan Huda, Raudatun Najah, tak bahas bab ini. Sampai sekarang ilmu ini nggak entek. Duit ini piro entek. Uang kita kasihkan orang berkurang. Ilmu kasihkan orang bertambah. Makanya ilmu aja pelit-pelit. Yang ketiga, tekoneh wong ketiga, Ali, mana mulia ilmu sama harta? Mulia ilmu, sebab ilmu nggak bisa dicuri orang. Kalau harta bisa dicuri orang. Bapak Ibu pernah mendengar ada orang kehilangan ilmu? Bu, pernah? Misalnya nelpon, Pak Ustadz, maaf, ini bener Pak Ustadz Tasman. Iya, ini Pak, kami mau maulid Pak, kami undang Bapak untuk ceramah Pak, kami aduh Pak, amit Pak, mau bengi baru mlebu maling nang omahku, ilmu kuntek kabeh Pak, wis ora percaya. Kenapa? Ilmu nggak bisa dicuri. Kalau harta bisa. Kalau ada orang bilang ilmunya hilang, berita hoak itu pasti. Berita hoak. Bapak Ibu pernah dengar berita hoak enggak? Pernah? Mau tak kasih dengerin ya, ini berita hoak. Sekilas info. Tadi malam di Bukit Tinggi Aceh Temiang terjadi kecelakaan. Mobil simpati Star menabrak mobil tronton yang sedang istirahat di pinggir jalan karena dia tidak menghidupkan lampu sen. Ketika ditabrak, maka dalam kecelakaan tersebut 5 orang meninggal di tempat, 3 orang luka ringan, yang lainnya tidak apa-apa. Sementara supir dan keretnya melarikan diri. Marahlah wong kurang ajar supir kernet, buka DN dhisik sing mati. Angger tabrakan DN yang selamat. 5 orang Bapak Ibu meninggal dunia. Berhubung karena keluarga jenazah tidak ada tempat, maka dievakuasi ruang jenazah, ditaruh di ruang jenazah Rumah Sakit Umum Langsa. Sekitar jam 4:05 Rumah Sakit Umum Langsa, ruang jenazahnya kena koleksi listrik, terbakar ruang jenazah. 3 jenazah hangus terbakar, yang 2 melarikan diri. Hoa, dia bilang berita hoa kok serius sekali dengerin. Udah dia ngomong berita hoa. Ah ini. Jadi ilmu kita kasihkan orang bertambah kalau harta berkurang. Ilmu nggak bisa dicuri, kalau harta bisa dicuri. Apalagi datang orang lain lagi, Ali, mana lebih mulia ilmu sama harta? Ya mulia ilmu. Kenapa Ali? Kita bawa ilmu nggak berbahaya. Kalau bawa harta berbahaya. Coba ibu masih ojo disimpen dinggo kabeh. Kalungi dinggo kabeh. Ojo nggo jilbab, mlaku ning dalan numpak kereta, nggak panjang umur ibu. Keretane PCX, siap-siap ae. Untung meng hartane dicolong, sak wong-wonge dicolong lho. Wonge digarap, hartane diambil. Kenapa? Dia perlu hartanya tadi karena rentep iki. Weh, ning toko Mas jalan kae. Weh, diintip uang tiap dino. Tapi kita bawa ilmu, nggak sanksi diintip uang. Itulah kelebihannya ilmu. Makanya ilmu nggak bisa diambil orang, nggak bisa dicuri. Bawa ilmu nggak berbahaya, bawa harta berbahaya. Wes, pulang kan, datang Ali, mana lebih mulia ilmu sama harta? Mulia ilmu. Kenapa mulia ilmu Ali? Karena ilmu ini nanti di akhirat memberikan syafaat kepada pemiliknya. Sedangkan harta banyak tuntutan di akhirat. Di akhirat tuntutannya banyak. Makanya orang yang terakhir masuk surga Nabi Sulaiman karena hartanya banyak. Itu Nabi hartanya banyak terakhir masuk surga. Loh kita hartanya banyak kapan? Rebuni surga. Apa nih hartanya nggak kita infakkan? Jadi akhirnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa kata Ali? Seandainya kalian datang sama saya, nanya sama saya, mana mulia ilmu sama harta? Saya tetap menjawab, lebih mulia ilmu, alasannya lain-lain selama hidup saya. Luar biasa Ali.
Itu makanya Bapak Ibu, hari ini kalau kita ingin hidup mulia, mari anak-anak kita berikan ilmu agama. Karena saya katakan yang di awal tadi, dengan adanya ilmu agama dunia pun dapat. Tapi kalau kita kasihkan ilmu dunia, jangan harap akhiratnya dapat. Artinya kalaupun anak kita sekolah SD, SMP, SMA, ngajinya aja dilepas. Saya yang sudah ngerasain Bapak Ibu, saya ngajar di SMA, cukup banyak anak-anak SMA itu maaf cakap mandi wajib raruh. Rukun mandi nggak ngerti, batal wudhu nggak tahu. Macam mana coba? Siapa yang dosa? Duit entah berapa habis, masih syukur. Wes kuliah Bapak Ibu. Mahasiswa, nggak saya sebutkan di mana mahasiswanya, tapi kisah nyata kejadian KPM di Lokop. Sampai di sana menyampaikanlah kepada para bapak-bapak, ibu-ibu isi kajian jonoin dia mahasiswa. Ada yang nanya, kan mereka pakai alma mater, wah mantep lah, garang ganteng si nom-nom kan. Pak, boleh saya nanya? Boleh. Pak, sampai hari ini saya tanda tanya loh Pak. Lu nanya siapa? Apa yang ditanya? Gini Pak, kalau saya tengok di tulisan itu Allahu Akbaru loh Pak. Tapi nggak pernah aku dengar Pak Imam bacanya Allahu Akbaru, tapi Allahu Akbar. Belum pernah tak dengar Allahu Akbaru. Tapi tak tengok di bukunya Allahu Akbaru. Piye itu Pak? Wah, entahlah, aku belum sampai situ ngajina. Lu wis kuliah kok orang sampai ngono ngajine piye coba? Ki salah ki, salah ngajine iki. Ya tulisannya kan Allahu Akbar itu. Kok bacanya Allahu Akbar? Padahal karena diwakop, diberhentiin, rune mati. Tapi nak langsung ya nggak oleh. Allahu Akbaru kabirau. Ah, itu baru iki Allahu Akbar kabirau. Ya salah. Wong dia disambung Allahu Akbaru kabirau walhamdulillahi katsira. Kasirau disambung. Ah, itu kan masalah sepele. Kalau udah kuliah itu nggak ngerti kan wis kacau itu. Maka ini semua memerlukan ilmu agar amal ibadah kita nggak tertolak Bapak Ibu. Kalau enggak, yakinlah semua amal ibadah kita tertolak gara-gara ilmunya nggak ada. Kita mau belajar, mau sholat, belajar ilmu tentang sholat. Mau berwudhu, belajar ilmu tentang wudhu. Mau kita mandi wajib, belajar ilmu tentang mandi wajib. Pernah saya jumpai KUA ngomong, Pak KUA, ada nggak kendalanya ketika dibimbing anak remaja-remaja mau nikah? Oke tenan Pak, banyak kali Pak, rata-rata mandi wajib nggak tahu Pak. Rukun mandi wajib dia nggak ngerti. Bayangin itu. Memang nggak pernah mandi wajib ya. Memang nggak pernah haid yang perempuan. Memang nggak pernah mimpi yang laki. Ini akibat kelalaian kita sebagai orang tua. Anak kita tidak kita berikan pendidikan agama. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ingat tadi Bu, apa saja? Ingat ya. Sholat 5 waktu jangan tinggal, belajar ilmu agama, berbakti sama orang tua, doa, amar ma'ruf nahi mungkar, itu jangan lupa. Insya Allah pasti hidup bahagia. Dan di awal tadi ada kira-kira Pak, ini laporan Pak enggak? Sing di stroke ataupun apa tadi? Nah, ataupun nanti jumpai saya langsung boleh di mobil. Ada saya bawa, jumpai saya langsung. Cuman caranya begini, begitu bangun tidur, nah bahasa Jawa ini saurungi cuci rai, saurungi raup, urung kumur-kumur karo iki langsung. Usahakan habis 1 botol dalam waktu 1 jam. Nah iki nak sakmene wis entek. Nah, pagi begitu. Dan nanti sore sebelum makan sore gitu lagi. Nanti akan nampak reaksinya insya Allah. Wargaku ada kena nggak sampai setengah jam, tapi yang botol gede langsung dikena, karena dia punya batu karang, langsung kencing dia. Sakit kali kencingnya. Keluar dari batu karangnya, hancur. Nah ini air biasa, cuman air ber-pH tinggi. Kemudian yang nggak bisa keluar, yang ada ganjil agak gede itu payah keluarnya. Tapi lama-lama keluar juga. Akhirnya sekarang udah, kalau saya tanya kemarin itu berapa dus habis? Ada 10 lebih Pak Tengku kata dia. Udah 10 dus lebih dia. Nah, jadi alhamdulillah memang luar biasa. Itu juga ada warga saya juga dia kena lambung, jantung. Alhamdulillah sekarang dulunya
ketergantungan dengan obat. Nak nggak ngombe obat, nggak bisa kerja. Ngombe obat, pinggangnya sakit karena obat mengandung kimia. Hari ini dia nggak pernah minum obat. Anaknya ngaku sendiri, gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah Pak Tengku, Bapak sekarang nggak minum obat kimia lagi, minum air ini saja. Alhamdulillah. Muridku di Karanganyar, ibu-ibu punya tiroid di sini. Apa jenenge iku sing gembung neng pundak, kelenjar buta gening. Iku nak dioperasi jarang sing sembuh, kambuh meneh. Kemudian dia punya jantung, dari belakang ke depan napasnya ngos-ngosan, punya lambung, rutin minum. Saya bilang, Bu, biar ibu ringan, ibu masuk member aja, nanti per dos cuma 100.000. Akhirnya masuk member, alhamdulillah sekarang jantungnya sudah sembuh. Sebulan yang lalu dia ngomong, Pak Ustadz, alhamdulillah Pak Ustadz, saya sudah ringan badan saya. Kemarin itu oke wong pesta genduri nganter suaminya imam dusun, sayur gori, nggak ada yang makan. Tak ngetes, dulunya saya nggak bisa kena sayur gori, tak tes sayur gori, alhamdulillah lambung saya sudah aman. Dan insya Allah nanti sore saya mau ikut senam. Ibu-ibu kene yang senam kan? Aneh. Aneh kono langsane nganggur sore, bu seminggu sekali setiap Kamis, bu Jumat, bu Setu kaneng. Senam mbek wong puskesmas. Rame-rame ibu-ibu senam jantung sehat ngomongnya. Biasanya nggak berani senam dia. Cuman karena sudah sembuh tadi, apa ibu udah sembuh? Alhamdulillah Pak Tengku udah sembuh saya. Nanti sore mau ikut senam. Berkat air ijaurah. Allah yang menyembuhkan. Barangkali Bapak Ibu itu saja. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, insya Allah kapan-kapan kita bisa ketemu lagi. Kalaupun nggak ada sumur di ladang, jangan sampai nggak mandi-mandi. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata saya yang salah, jangan dilaporkan polisi karena sudah di depan sini. Jadi insya Allah, alhamdulillah, banyak kata banyak salah Pak. Makanya saya minta maaf. Mbok menawa kadangkala bahasa saya, mungkin banyak saya bikin bahasa Jawa, kan memang kene oke wong Jawa. Tak mungkin. Jadi minta maaf yang bukan orang Jawa, kadang-kadang Pak Ustaz ngomong opo-opo ge pegah le kok nyanyian. Le pupu ge pegah le kok nyanyian. Jadi minta maaf lah. Memang aku udah dijaluk ngewo Aceh, aku bahasa Aceh. Cuman tak omong ngomongin kene enggak ning sing sitok pun ya enggak sido. Ngono juga ning wong Melayu. Baik demikian, mari kita tutup dengan doa. Semoga acara kita diberkati Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah ya Karim. Allahumma istajib du'ana washfi mardana warham amwatana. Allahumma ighfir lana dunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighar wali jaddina wali jaddatina wal ustajina wal muslimin wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna min ahli sunnati wal jamaah wa la taj'alna min ahli bid'ati wa dhalalah. Allahumma ja'al akhir kalamina indantiha jalina minad dunya qaula la ilaha illallah. Allahumma inna nas'aluka rizqan tayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutakabbalan. Ya Allah ya Rabb, kepadamu kami menyembah dan memohon pertolongan ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah. Jika orang tua kami telah meninggal ya Allah, ampuni semua dosanya ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Allah, berilah tempat yang sebaik-baiknya di sisimu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami yang sebagai seorang suami, ampuni dosa istri-istri kami ya Allah, yang mereka sudah meninggal ya Allah. Ampuni dosanya, lapangkan kuburnya dan tempatkan yang tepat sebaik-baiknya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, dalam majelis ilmu pada malam hari ini ya Allah, kalau ada saudara kami yang sakit ya Allah, berkat peringatan Maulid sembuhkanlah penyakitnya ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, kalau di antara kami yang hadir hari ini ya Allah, malam ini ya Allah, ada yang terlilit dengan hutang ya Allah, kiranya mudahkan rezeki ya Allah, bisa untuk melunasi hutang-hutangnya ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, kalau seandainya ada di antara kami yang ada di sini ya Allah, mereka belum berumah tangga dan kepingin berumah tangga ya Allah, berilah rezeki dan mudahkan untuk dapat berumah tangga ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, seandainya ada yang hadir malam hari ini ya Allah, mereka yang sudah lama berumah tangga tidak punya anak, karuniakan anak ya Allah.
Rabbana taqabbal minna do'ana ya Allah innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.